Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina dan Eki masih menunggu jawaban dari Majelis Hakim Sidang PK. Terkait usulan mereka perihal pelaksanaan sidang peninjauan kembali yang digelar sekali di TKP. Permintaan ini disampaikan agar Majelis Hakim dapat memahami perkara ini secara utuh. Usulan sidang di TKP ini sebelumnya disampaikan kepada Majelis Hakim oleh Ketua Tim Kuasa Hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Otto Hasibuan. Menurut Otto, pihaknya menemukan banyak kejanggalan di putusan sidang para terpidana pada tahun 2016 dan 2017 dibandingkan dengan keterangan yang disampaikan para saksi dalam sidang peninjauan kembali ini. Usulan tersebut disampaikan Otto karena berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali, keberadaan para terpidana berbeda dengan yang ada di BAP dan putusan pengadilan pada tahun 2016 dan 2017 lalu. Usulan sidang lapangan ini bertujuan agar Majelis Hakim yang memimpin sidang PK 6 terpidana dapat memahami secara utuh kasus Vina dan Eki. Penyampaian itu apa aja, Prof? Yang ininya, Prof? Ya, intinya saya ingin sampaikan bahwa dalam perkara ini itu kan terkait dengan PK yang diajukan itu ternyata banyak putusan pengadilan yang dilakukan PT maupun terutama adalah MA, semuanya merujuk pada putusan pengadilan negeri Cirebon. Yang menjadi masalah di dalam putusan pengadilan negeri Cirebon itu banyak proses yang disebut sebagai pembuktian dan seterusnya itu tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Kalau tidak sesuai hukum acara pidana, konsekuensinya harus ditinjau kembali melalui PK ini bahwa yang tidak sesuai yang mana dan sebagainya. Apa yang saya sampaikan di sidang pengadilan itu sebagai contoh dari putusan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Karena tidak sesuai dengan hukum acara pidana, ya mestinya Majelis PK nanti adalah mempertimbangkan kondisi-kondisi itu, terutama menyangkut pembuktian terhadap para terpidana yang dihukum sangat berat sekali. Karena tadi saya katakan bahwa pelaku utamanya aja nggak ketemu. Terakhir di publik saya baca pelaku utamanya adalah itu fiktif karena tidak ada orangnya. Tapi pelaku turut sertanya dan masuk penjara sebagian diantaranya dihukum seumur hidup. Nah, inilah menurut pendapat saya harus revisi lagi terhadap putusan itu. Kalau pelaku utamanya itu fiktif dan tidak ada, ya tidak boleh ada orang diputus pernyataan dan tidak pidananya tidak ada kalau tidak tulis pernyataan. Yang kedua adalah yang tadi sudah saya sebutkan ya semuanya. Ini orang mati disebabkan karena apa? Supaya yang meninggal juga tenang lah hidupnya, di sana juga tenang. Ya kalau misalnya meninggal karena sebut saja itu kecelakaan, bilanglah itu karena kecelakaan dan selesai. Supaya dia aman. Tapi sebaiknya kalau bilang pembunuhan ya pembunuhan. Gitu. Tapi kalau pembunuhan, bukti-bukti yang diselesaikan berdasarkan hukum acara pidana tentang masalah pembunuhan. Berencana, tadi sudah saya katakan, pembunuhan berencana syaratnya harus ada niat berbuat jahat masing-masing dan niat jahat itu dilaksanakan secara bersama-sama dan secara objektif. Ada hubungan antara kelakuan satu kelakuan yang lain yang membuat semuanya berniat mematikan orang yang bersangkutan. Nah, ini namanya tadi setelah saya baca dan menjelaskan itu ada sanggahan bahwa itu ada nggak itu hubungan antara kelakuan satu kelakuan yang lain, bahkan dikatakan ada yang tidak kenal dengan korbannya. Bagaimana membunuh tidak kenal pada korbannya? Yang menurut saya adalah yang harus disebut saja itu ditinjau kembali melalui PK dan diluruskan kembali. Kalau tidak pidana ya harus dikatakan tidak ada pidana, orang terdakwa dibebas atau pidana dibebas. Sampai nanti buktinya adalah harus dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana utama harus ditangkap dan tidak. Hari ini merupakan hari ke-8 digelarnya sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Cirebon. Tim
Tim kuasa hukum telah menghadirkan sejumlah saksi fakta, ahli dan saksi testimoni de audito. Keterangan para saksi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim atas dalil-dalil yang disampaikan pemohon.